Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'an wassalatu wassalamu ala jami'in nabiyyina wa ala Muhammadin asrafil khalqi jama'a. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi biqadari azamatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Sebelumnya mari sama-sama kita memohon ampun untuk kesalahan kita sebagai manusia biasa. Tidak lupa kita memohonkan ampunan untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita, dan siapa saja yang menjadi wasilah sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini, dan untuk siapa saja yang mempunyai peran andil dalam terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia, dan khususnya siapapun yang berperan berdirinya masjid dan takmir yang ada di sini ini. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunannya sebagaimana ampunan yang telah diberikan para nabi ala hadini. Al-Fatihah. Kifayah. Sehat semuanya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Kemana-mana saya itu dapat apa ya? Bisa dikatakan dimintai doa, bisa dikatakan ya kebanyakan disuruh mendoakannya gini, Mbah, doakan supaya husnul khotimah. Karena akhir-akhir ini banyak orang itu takut akan mati gara-gara COVID, gara-gara penyakit, gara-gara pandemi. Tapi doanya husnul khotimah. Sampai terus kemudian saya ini berpikir, akhirnya saya buat coret-coretan apa sih sebenarnya, karena pandemi ataupun wabah itu sudah terjadi pada zaman nubuwah. Pernah enggak panjenengan ketika memohon dan saling meminta untuk mendoakan, itu di hati akal pikiran takut ketika mati enggak husnul khotimah? Yang ada hanya harapan untuk husnul khotimah. Kira-kira kita semuanya ini tahu enggak posisi ketika mati enggak husnul khotimah itu gimana? Posisi ketika di titik kematian kita itu husnul khotimah itu gimana? Sehingga kita ini tahu prosesi. Selama ini kita ini hanya mendapatkan mudah-mudahan semoga husnul khotimah. Panjenengan takziah semoga husnul khotimah. Semoga kita nanti husnul khotimah.
Pernah nggak nantinya dan mempunyai harapan nantinya panjenengan ketika takziah bukan lagi semoga almarhum husnul khotimah, tetapi panjenengan berstatement saya saksi bahwasanya beliau husnul khotimah. Karena kayak kita ini saksi biasanya dipaksa. Almarhum tiang saya nggih. Karena selama ini dan akhir-akhir ini yang dibahas itu di mana? Alhamdulillah Bu, saya tadi baru sebenarnya datang dari Jakarta, dari Bandung, udah seminggu nih. Dari Jakarta kemarin jam 11:30, kemudian sampai Madiun jam 11:30, jam 1 berangkat ke sini. Maka ayo bareng pada pagi hari ini kita harus tahu indikator, apa kita harus tahu juga apa sih sebenarnya husnul khotimah itu? Husnul khotimah itu kan sebenarnya khatam, khotimah itu adalah penutup. Jadi maksud husnul khotimah itu apa? Berarti husnul khotimah itu adalah ketika usia kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kondisi baik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang pertama kali awal untuk supaya kita ini menjadi husnul khotimah ini siapa? Karena sementara ini cuma doa Allahumma khtimna bi husnil khotimah wa la tahtimna illa bi husnil khotimah. Pernah nggak di pikiran kita setiap melangkah? Pernah nggak di pikiran kita setiap kita ini mohon maaf ngomongin orang? Ketika terus kemudian di titik cedera itu kita dalam kondisi ya tidak husnul khotimah. Maka pada pagi hari ini ayo pertama kali apa sih sebenarnya husnul khotimah, terus kemudian prosesnya bagaimana, dan juga harus tahu tidak husnul khotimah itu bagaimana gitu. Yuk kita lihat dulu. Husnul khotimah itu kalau kita melihat dari pandangan imam manusia. Imam manusia sampai ada statement Imamul Anbiya, Imamul Mursalin, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam di surat ya, kedua ya, ayat 132. Monggo. Semuanya dengar bahwa ini adalah wasiat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti maunya wasiatnya Nabi Ibrahim ketika dalam titik delta kematian kita ini dalam kondisi muslim. Sekarang kita masih hidup, mungkin pede, percaya diri bahwa kita ini seorang muslim, tapi belum tentu ketika titik delta kematian kita muslim. Sekarang artinya dulu, monggo. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu masih kecuali dalam memeluk agama Islam.
dalam memeluk agama Islam. Oke, sekarang ketika ditanya illa wa antum muslimun, ketika panjenengan ada kata-kata muslim, itu pengertian dan pemahaman panjenengan apa? Orang Islam apa orang beragama Islam? Nah, ini harus tahu nih. Maka kita harus tahu muslim maksudnya wasiat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka muslim di 133-nya atau di surat 2 ayat 128 aja ya. Janib 2 ayat 128. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Artinya, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Tahan dulu di situ. Rabbana ja'alna muslimaini lak. Muslimun muslimani. Berarti muslim itu artinya apa? Tunduk. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati ketika di titik delta kematian panjenengan enggak tunduk. Kecuali dalam ketundukan itu, ini loh yang dimaksud husnul khotimah. Menurut panjenengan, bahasa panjenengan ketika takziah itu sebenarnya bahasa menggembirakan, karena kan husnul khotimah itu ketika titik delta kematian nih. Kalau sudah mati bisa nggak ini husnul khotimahnya berubah? Husnul khotimah loh. Pengertian husnul khotimah adalah ketika usia kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tunduk. Karena sementara ini ketika tadi ya moga-moga ya semoga lah. Karena memang takziah itu artinya azza yu'azzu ay azza yu'azzi, takziatun artinya menghibur. Maka hiburan kita itu. Nah sekarang ketundukan kita ini mulai dari kapan? Sekarang kita tunduk. Maka kenapa kemudian di surat Ad-Duha yang selama ini mohon maaf kita baca ketika salat duha, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhir ini loh yang lebih dihitung dan yang lebih menjadi ketentuan husnul khotimah kita apa enggak. Dan banyak cerita-cerita para pendahulu, ada yang sebelumnya menjadi manusia yang katanya sampah masyarakat sampai pada zamannya Nabi Musa alaihis salam. Karena kita melihat dari awal tapi nggak melihat dari akhir. Nah sekarang ketika panjenengan tunduk itu kira-kira mulai kapan? Kalau prosesi Nabi Adam alaihissalam pertama kali tunduk nggak? Pertama kali tunduk. Dalam perjalanan, kemudian di tengah perjalanan Nabi Adam nggak tunduk. Wa kana Adamu li rabbihi asiyya. Asia itu bermaksiat, jadi Nabi Adam maksiat.
Karena sementara ini maksiat itu dibatasi dengan tempat dan waktu. Padahal maksiat itu adalah kedurhakaan terhadap Allah. Ketika Allah memerintahkan A, kemudian kita tidak melakukan atau melakukan B, namanya durhaka enggak? Durhaka dalam bahasa Arab disebut maksiat. Jadi maksiat bisa di masjid. Saya ulang nih. Durhaka terhadap maksiat, contoh. Allah perintah di surat 49 ayat 12. Nah, ini perintahnya Allah. Bahkan larangannya Allah. 49 Hujurat ayat 12, monggo. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka atau kecurigaan. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang. Di majelis taklim nyari, berarti ketika kita mencari-cari kesalahan orang lain, kita dalam kondisi mendurhakai Allah enggak? Dalam bahasa Arab disebut maksiat. Jadi maksiat bisa enggak di masjid? Waspadalah. Sementara ini pasti ketika kita ngomong maksiat itu dibatasi dengan tempat. Jangan sering-sering ke pasar. Itu pasar tempatnya setan, katanya gitu. Ketika terus kemudian tempat itu dipenuhi dan dianu dengan musik misalkan, itu adalah maksiat. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus tahu bahwa kemaksiatan itu tidak dibatasi dengan tempat, dimanapun kita berkemungkinan untuk kita ini mendurhakai Allah. Kalau kita tidak tahu, maka husnul khotimah nantinya Bapak Ibu, panjenengan mempunyai indikator, panjenengan mempunyai indikasi untuk diri kita masing. Kalau semua nantinya itu ngerti indikasi dan indikator, nanti insya Allah ketika takziah semuanya menjadi saksi. Jadi bukan lagi semoga almarhum husnul khotimah, tetapi karena panjenengan semua ini sudah tahu bahwa ada indikator dan indikasi yang telah diperbuat oleh yang meninggal tadi, kan panjenengan harus nyaksiin. Jadi bukan semoga husnul khotimah, ya, ini malah menghibur banget. Yang keluarga, saya saksi bahwa beliau ini adalah husnul khotimah karena punya tanda indikator. Akhirnya menjadi sakit, dan ini sebenarnya mohon maaf, panjenengan semua diciptakan oleh Allah dan maunya Allah supaya panjenengan menjadi saksi loh. Ini ayatnya surat 2 ayat 143.
Wa kadzalika ja'alnakum 243. Arabnya mudun. Nah. Mudun apa ngisor? Munggah. Ah. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan manusia. Tahan. Jadi gini, kalau dalam dunia lawyer sebenarnya bahasa pembela itu kan begini. Si A melanggar urusan B maksudnya. Tapi sama penuntut dituntut C gitu deh. Sehingga nantinya ketika panjenengan tahu indikator, oke, panjenengan tahu indikator ketika tahu oh ini benar. Ini adalah husnul khotimah karena sudah mempunyai indikator. Nanti Nabi Muhammad akan menjadi saksi panjenengan. Maunya Allah panjenengan itu untuk menjadi umat, untuk menjadi manusia yang bijak, wasit. Wasit itu sebenarnya hanya untuk membenarkan, untuk menyaksikan bahwa yang kamu lakukan salah. Kan gitu, saksi. Karena sudah mempunyai indikator. Sehingga nanti ya ketika kita ini takziah dan menghibur, benar-benar menghibur. Karena apa? Karena kita tahu kalau panjenengan dia tahu, contoh misalkan gini, perintah atau pasal itu 10 yang panjenengan saksikan tahunya cuma 2, berarti ada 7 yang panjenengan berpeluang untuk menjadi saksi. Jangan sampai kita ini hanya mendapat mudah-mudahan semoga husnul khotimah, tapi kita ini ketika menghadapi kematian itu pede gitu loh. Makanya itu tadi gini loh. Ketika panjenengan ketika tahu bahwa indikator ada dan sebagainya, panjenengan menjadi saksi kan. Sehingga panjenengan karena apa? Saksi panjenengan kan atas indikator 7 tadi. Karena beliau yang meninggal tadi hanya memiliki pengetahuan indikator 2. Maka saya saksi, sama enggak dengan saya bersaksi bahwa almarhum orang baik? Ya kan? Inilah terus kemudian oleh pendahulu kita, yuk kita berusaha untuk mati dalam kondisi husnul khotimah.
Sekarang kita uraikan, maksud daripada husnul khotimah adalah ketika di akhir usia kita dalam kondisi sekarat naza itu kita dalam kondisi tunduk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah aslama yuslimu Islam. Aslama itu apa? Aslama itu bukan selamat. Aslama itu adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya hasilnya selamat. Sementara ini Islam itu jadi nama. Islam itu adalah bekas kita menyerahkan diri, itu namanya Islam. Nah, sekarang bukti penyerahan diri kita kepada Allah apa? Maka tunduknya adalah surat 39 ayat 2, panjenengan disuruh mengabdi kepada Allah dengan murni tanpa tambahan apapun. Inilah salah satunya ketika mati kita juga murni. Karena mohon maaf, saat ini kita ini lebih takut mati nggak tunduk patuh, apa lebih takut mati gara-gara penyakit? Tuh, mohon maaf nih, sing diabetes, sing ini, kita ini kan mati takut, lebih takut mati gara-gara penyakit. Kenapa? Karena mohon maaf, penyakit itu hanya sebagai proses kematian. Tapi justru kita ini nggak khawatir, nggak takut kalau kita mati nggak tunduk gitu loh. Karena yang dibicarakan dan yang dibincangkan adalah cuman proses kematian, bukan kondisi ketika mati. Makanya ada kata-kata walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, sekarang pertanyaannya, panjenengan diperintahkan oleh Allah, ataupun kalau saya boleh bilang, panjenengan itu harus menjadi muslim itu kapan sih? Waktu sholat, atau cuman waktu pagi sampai sore, malam nggak muslim? Karena muslim tadi artinya apa? Tunduk. Ketundukan itu butuh tempat enggak? Enggak butuh. Berarti panjenengan ketika jalan di jalan raya harus tunduk enggak? Di pasar? Di masjid? Ya, tunduk. Maka di 39 ayat 2, kalau perintahnya Allah, panjenengan disuruh menyembah Allah dengan murni, harus tunduk enggak? Bahaya enggak kita dalam kondisi nyembah tapi gara-gara enggak murni? Loh, berarti kita tidak dalam kondisi tunduk. Benar? Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu-d-din. Sesungguhnya kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi sebenarnya permintaan Allah dan perintah Allah adalah menyembah Allah ataupun memurnikan ketaatan dalam menyembah Allah.
Padahal ini menyembah Allah mukhlis, ini menjadi kondisi keadaan ketika menyembah. Ada nggak orang murni ketaatannya dia nggak nyembah? Saya ulang, ada nggak orang yang dia ini murni taatnya kepada Allah nggak nyembah? Nggak mungkin kan? Sekarang kebalik saya tanya, ada nggak orang yang menyembah Allah tapi nggak murni ketaatannya? Kok semuanya ngomong nih? Iya kan? Bahayanya orang melihat ketika mohon maaf, ketika dia menyembah terus kemudian mati, ya kan? Terus kemudian orang, wah orang ini husnul khotimah. Tapi kemurniannya belum dilaksanain. Oh, berarti di surat 51-56 bahwa menyembah Allah itu tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Panjenengan kalau nyembah Allah, panjenengan batasi ruang dan waktu enggak? Jam 7 nyembah Allah enggak? Saya takut jam 7 jalan-jalan. Tidak dalam rangka. Nah nanti supaya panjenengan ketika jalan-jalan itu ada unsur menyembah, mengabdi kepada Allah apa gitu loh. Karena mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, tugas kita diciptakan oleh Allah selain ibadah, selain menyembah nggak ada. Coba Dan, tugas kita selain ini ada nggak? Jadi ketika menyembah, mengabdi kepada Allah, mohon maaf, pagi hari apa malam hari? Ya nggak ada waktu. Maka kemudian kita harus menguraikan liyak budun itu adalah mengabdi, karena secara etimologi bahasa bahwa yak budu itu ada dua komponen. Komponennya apa? Yang pertama wahadahu. Wahadahu itu artinya mengesakan Allah. Yang kedua khodamahu, artinya apa? Mengabdi. Ya, menjadikan diri kita hamba atau abdinya Allah. Itu namanya ya budu, yang diartikan banyak orang nyembah. Sekarang yang selama ini panjenengan yakini dan panjenengan dapat informasi, ketika panjenengan nyembah Allah itu sedang mengabdi, apa justru panjenengan sedang minta dilayani oleh Allah? Karena saya takut gini loh, ngabdinya sedikit, minta dilayaninya banyak kali. Ya kan? Ini tidak ada yang lain. Maka sampai Nabi Muhammad pun dalam menjalankan agamanya sendiri, dia murni. Ibu-ibu itu kalau dikasih emas, kalau nggak 24 karat, mesti ngomel-ngomel ataupun mungkin ngeritiki. Emas campuran raka-rukaran, bener nggak? Tapi mohon maaf, ketika kita memberikan ketaatan dan ketundukan kepada Allah, kita nggak murni. Indikasi kalau menurut panjenengan kira-kira nih, kalau panjenengan bisa nanti checklist. Orang yang ketika misalkan ini husnul khotimah, kira-kira tandanya apa? Kira-kira pernah tahu nggak? Karena kebanyakan kita itu melihatnya casing. Apalagi orang Bali.
tabrakan. Nah, ini enggak husnul khotimah ini. Pasti jadi roh jahat ini. Yang gitu. Yang pertama ini ya. Yang pertama indikatornya atau tanda bisa dikatakan 1 surat 2 ayat 180. 180. Monggo. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyatu lil walidain in taraka khairan wasiyatu lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Artinya Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut. tahan. Tanda-tanda maut. Berarti orang yang mau mati ini sudah tahu belum? Sudah tahu. Berarti jadi rahasia enggak? Tahu tanda-tanda kok? Enggak rahasia karena dikasih tahu. Lanjut. Jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak. Tahan. Ini indikator loh. Yang wasiat dan yang enggak wasiat ya, menurut panjenengan kalau nanti disurvei yang mati meninggalkan wasiat dan yang enggak wasiat, kira-kira banyak mana? Yang enggak wasiat ya? Ya karena mungkin banyak manusia yang menganggap masih hidup selamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika wasiat kalau ibunya masih ada, mesti wasiatnya ke ibu. Kalau kita kan bini, anak, ibunya masih megor, nggak ada tuh wasiat ibumu, mbahmu nanti. Kenapa sampai Allah ini seperti ini? Karena mohon maaf, zamannya Nabi Muhammad ataupun sebelum Nabi Muhammad, ketika berwasiat khususnya harta, kebanyakan kepada siapa? Istri, terus anak. Padahal maunya Allah apa? Ibu, bapak kalau masih ada. Karena ada nggak anaknya mati duluan, mohon maaf, orang tuanya carry sendiri. Ada, tapi ketika anaknya mati nggak ada pesanan harta untuk ibunya. Paling kalau pesan itu untuk berarti indikatornya ketika manusia ini dalam husnul khotimah, dia pasti tahu sehingga wasiat. Wasiat lo ya, bukan keinginan. Aku nanti minta dikubur di dekatnya masjid, ya itu keinginan, bukan wasiat itu. Karena kalau wasiat itu satu ajaran. Ajarannya apa? Biasanya kalau pendahulu kita dikumpulin tuh kalau sudah ada tanda-tanda, nanti kamu nggak boleh tengkar sama adik-adikmu, sama adik-adik rukun. Nah itu mewasiati ajaran, termasuk harta. Makanya kenapa kedua orang tua, terus kemudian karib kerabat, baru istri, baru anak. Berarti ketika wasiat ini adalah satu indikator. Karena kenapa? Karena dikasih tanda. Itu yang pertama ya, pasti akan berwasiat. Dan ayo semuanya kita berlomba nanti
untuk dikasih informasi dini sehingga kita mampu untuk berwasiat. Kira-kira panjenengan mau nggak dikasih info sebelum panjenengan itu gitu loh ya, titik delta kematian panjenengan dikasih info tanda-tanda panjenengan loh ya, bukan orang lain. Biasanya kalau orang lain ngomong tanda itu setelah mati apa sebelum? Setelah baru ngomong, oh makanya kemarin begini, ya semuanya tahu bisa Pak. Loh bener ya? Tapi kalau panjenengan sendiri gitu loh, tahu nanti pasti, dan saya yakin di antara panjenengan semuanya, nenek atau pendahulu panjenengan, karuhun panjenengan mungkin dulu sebenarnya sudah ada yang ketika mau mati dia sudah tahu terus kemudian ngasih ya. Itu mbah panjenengan mungkin ada. Karena apa? Karena dia sudah sampai taraf itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira kalau husnul khotimah, ya, kira-kira malaikat yang datang, itu keras apa sopan kira-kira nih? Surat 79 ayat 1 dan 2. Tapi ini mohon maaf ya, jangan disangkut pautkan dengan jasad. Dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Menurut panjenengan nggak usah pakai dalil. Kalau dengan keras kira-kira husnul khotimah berapa? Lanjut. Artinya dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Nah, mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ini ada pengaruh fisiknya enggak? Apanya? Bisa bisa aja, bisa pengaruh, bisa enggak? Bukti ya, surat 39 ayat 42. Jadi jangan dianggap panjenengan itu orang kecelakaan jebret gitu ya. Orang itu panjenengan ketika ditol aja kadang-kadang mohon maaf roh panjenengan ada tapi jiwanya nggak ada, tiba-tiba lep. Ya misalkan itu joger, no kan ya ora krasa. Lanjut. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mawta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidur. Nah, di waktu tidur berarti semuanya jiwanya digenggam oleh Allah. Ini waktu tidur nih. Ya ada ketika dalam kondisional, ketika sebenarnya dia nyetir sudah nggak, jiwanya digenggam. Ya kan? Tabrakan. Ya kira-kira ngerasa nggak? Karena seperti panjenengan sakit gigi. Sakit gigi itu panjenengan rasain sakit bener kalau panjenengan nggak tidur. Kalau tidur sembuh nggak? Sembuh. Gigi panjenengan berlubang terus tidur, nggak ngerasa, padahal giginya tetap lubang nggak? Tetap. Maksudnya kita kemudian jangan menjustifikasi yang jelek. Tapi sekali lagi makanya tadi mungkin ada pengaruh dan mungkin tidak ada pengaruh.
Tapi yang perlu digarisbawahi di surat 280, oh wasiat dan lain sebagainya. Wasiat itu haknya siapa? Ya, surat 280 coba. Apanya? Kalau orang dihukum mati, loh itu kan dihukum. Ya makanya kita lihat nantinya, ini kan baru indikator dulu nih. Karena indikator ini tidak dibarengi dengan perbuatan. Nanti setelah ini baru tahu. Kutiba alaikum, ayo. Kutiba alaikum idza hadarakumullahu in taraka khairan lil wasiyyati lil walidayni wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Artinya ini yang terakhir nih. Terus atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruh. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Kalau saya tanya hak ataupun hak itu apa artinya? Berarti wasiat dan yang mampu berwasiat itu hanya untuk milik siapa ini? Milik orang bertakwa. Jadi nanti bahwa ini husnul khotimah, ya tinggal lihat aja takwa itu, orang bertakwa itu apa sih indikatornya? Karena kalau orang bertakwa kira-kira kalau mati husnul khotimah enggak? Ini saya ulang nih. Kalau mati husnul khotimah enggak? Contoh 16, 30, 31, 32. Jadi nanti saya takut begini loh. Ya kalau itu kan mereka yang dihukum mati itu sudah tahu sebelumnya. Tapi kira-kira gitu. Seneng opo didatangi malaikat yang keras. Kan tadi termasuk indikasinya. Kira-kira dipenggal ngotennya. Ini kira-kira malaikat keras apa malaikat lemah lembut? Lanjut. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. Artinya dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Jadi orang-orang yang bertakwa tarafnya itu sehingga dia dikasih tanda. Kira-kira ada nggak yang namanya musibah? Ketika kena musibah menurut orang lain, tapi orang takwa mensikapinya apa? Ya kebaikan. Diuji kebaikan ya? Kebaikan. Jadi semua itu adalah kebaikan. Maka hadiahnya orang ini, mohon maaf, dikasih tahu. Ya kalau dikasih tahu mesem deh. Lanjut. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون وكذلك يجزي الله المتقين. Artinya yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. apa sih orang bertakwa ini? Tanda indikatornya. Lanjut. الذين تتوفاهم الملائكة
malaikatu tayyibina yaquluna salam salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka Assalamualaikum. Tahan. Ada nggak panjenengan ketika misalkan uruk salam baru ngono ngantemi? Assalamualaikum. Oh, langsung blek. Nggak mungkin. Ketika dengan dimatikan, diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Itu indikasinya apa? Indikatornya ya malaikat ya assalamualaikum. Ketika assalamualaikum, kira-kira jenengan ketika diuruki salam assalamualaikum enak nggak besengut gitu? Pasti panjenengan jawabnya dengan apa? Waalaikumsalam. Monggo Pak, pasti bener. Oh monggo kan gitu. Nah, makanya kadang-kadang akhirnya pendahulu kita, kalau panjenengan kan gitu kan biasanya ngelihat jenazah terus api. Ya tidak apa-apa sebagai tanda. Cuman secara kontekstual adalah bahwa malaikat ketika dalam titik delta kematian itu dia malah nggak nyabut. Salamun alaikum. Kalau begini panjenengan misalkan didatangi malaikat untuk itu, kira-kira jenengan jawab nggak? Jawab. Tapi mungkin nggak panjenengan itu jawab kalau nggak diuruk salam. Ucuk-ucuk asemen, waalaikumsalam loh. Ini arek iki. Karena ini panjenengan jawab waalaikumsalam karena malaikat uruk salam. Makanya senyum. Nah ini salah satunya nih. Udkhulul jannata, lanjut. Bukan yang itu nih. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Oh ternyata ini bukan pilihan. Jadi manusia mulia itu bukan dipilih goro-goro nyuwun sewu, oh lambene apik tak pilih, bukan itu. Tetapi apa yang kamu perbuat. Maka ketika husnul khotimah dan ingin kita ini disaksikan oleh manusia yang lebih tinggi daripada kita, maka kita harus selalu apa? Berbuat apa yang kita kerjakan yang sesuai dengan keinginan Allah. Supaya apa? Supaya Allah beserta panjenengan. Kalau nggih nggak salah, karena itu memang panjenengan semoga husnul khotimah itu menghibur, bukan menghibur yang mati. Loh, panjenengan ketika ngomong semoga husnul khotimah itu ngomongnya kepada mayat atau kepada yang keluarga? Ketika keluarga panjenengan ngomong husnul khotimah, seneng nggak? Sekarang yuk kita rubah mindset kita. Panjenengan itu takziah, nakziahi mayat atau nakziahi keluarga? Mosok terus panjenengan takziah ke sana terus ngomong ini, wah, bapak sampean niku gak, lho, iki jenenge itu takziah. Malah nyakitin. Tapi kalau bisa, karena kalau memang panjenengan menyaksikan indikasi-indikasi kebaikan, nanti kita buka lagi nanti ayatnya. Karena ternyata bahwa indikator ketakwaan sudah ada. Oh, ketika itu dan panjenengan tahu apa yang diperbuat, loh panjenengan harus berani jadi saksi dong. Tidak hanya sekedar semuka, tapi
Bersaksi bahwa Iya, saya bersaksi karena panjenengan punya pasal, gitu loh. Tapi jangan sosok jadi saksi nggak tahu pasal, terus saksi, saya saksi, ya kan memet panjenengan jadi. Kalau panjenengan jadi saksi bisa tersangka nggak nanti? Bisa tersangka. Ya jangan salahkan mutinnya, salah yang dengerin mutin, nggak tahu guru-guru ini. Jadi kalau perlu nanti mohon maaf panjenengan sekarang kalau begitu nanti ketika saya sesuai dengan apa yang disertai oleh Allah. Kenapa sih orang bertakwa itu disertai oleh Allah, surat 16 ayat 108. Makanya ketika mati dikasih tahu rahasia Allah bener, karena disertai. Tapi nggak usah nanya nyertainya gimana, nggak usah ditanya itu. Nggak boleh nanya takyif itu, nggak boleh, takyifnya nggak boleh. Nanti masing-masing saja, tapi jangan untuk orang lain. Monggo. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Artinya sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. makanya Nabi Muhammad berstatement, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja, kapan saja, supaya apa? Disertai panjenengan. Maka sampai pun ketika di tol, ketika perjalanan, kalau kita memang kontraknya sudah habis, dikasih tahu surat 5 ayat 106. Ya ini kan tadi bicara soal husnul, indikatornya begini. Nah, berarti semua indikasi-indikasi kok kayaknya itu diberikan kepada orang yang bertakwa. Jadi proses untuk husnul khotimah apa? Yuk kita lakukan prosesi orang menjadi manusia mulia. Monggo. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum idza hadara ahadakumul mautu hina al-wasiyyati ithnan wa 'adlun minkum. Lanjut. Kurang ke atas. Au akharani min ghairikum. Au akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi wa asabatkum musibatun maut tahbisunahu min ba'di sholati fayuqsimani billahi irtabtum la nashri walau kana la qurba wala naktumu syahadatallahi inna idzan laminal athimin. Ya, artinya orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat. Kalau menghadapi berarti sengaja enggak dia? Menghadapi kok. Ini kan sebenarnya ilmu. Cuman gara-gara kita kalau nggak baca, itu nggak diikut sertakan jiwa membacanya nggak ada. Karena apa? Bacanya sudah nggak murni. Ada embel-embelnya, ada iming-imingnya. Maka ketika orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, jadi mohon maaf nih, yang dihadapi kematian, apa kematian menghadap ke orang? Jadi maksudnya sebenarnya kita loh yang menghadapi itu gitu loh. Tapi kalau nggak tahu ya nggak bisa menghadapi gitu. Lanjut. Makanya dia wasiat gara-gara menghadapi. Lanjut. Maka dalam wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara
Ini Bu salah satunya. Nanti kalau panjenengan ada orang yang berwasiat, tapi kalau satu tok loh itu masih dipertanyakan. Karena ketika dia ketakuannya ada, pasti dia akan manggil dua paling tidak. Untuk supaya apa? Supaya tidak terjadi perselisihan dan kemungkaran. Lanjut. Atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Atau berlainan agama boleh. Lanjut. Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Tahan. Ditimpa bahaya kematian loh ya. Ditimpa bahaya kematian. Berarti orang ini ya toh, mau mati. Apa tabrakan sudah tahu dulu? Mau mati tabrakan nih. Dia sudah tahu belum kalau mau tabrakan? Karena statement Allah gini, jika kamu di dalam perjalanan ditimpa bahaya kematian, oke? Disuruh Allah ngapain? Kamu tahan kedua saksi itu. Loh. Wong dalam perjalanan disuruh nahan saksi, berarti ini orang dalam perjalanan sudah tahu karena ini sudah dalam puncak disertai oleh Allah gitu loh, deal-dealan sudah, kontraknya sudah habis, makanya disuruh nahan saksi untuk apa? Untuk berwasiat. Maka ditahan sholat dulu nggak? Coba ulangi lagi. Ditimpa bahaya kematian, kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang. Berarti sembahyang apa ini? Ya sembahyang sebelum wasiat. Dia mau wasiat, lanjut dan. Lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah. Jika kamu ragu-ragu, demi Allah kami tidak akan menukar sumpah itu dengan harga yang sedikit untuk kepentingan seseorang. Walaupun. Nah, terus? Dan tidak pernah kami menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kami kalau demikian setelah termasuk orang-orang yang berdosa. Oh, ini loh. Ini kan berarti ada orang yang dikasih info sampai dalam perjalanan, gak mungkin ngarep tabrakan terus ngendek wong sik. Kalau enggak tahu. Tapi kan terus kemudian sebelum-sebelumnya masih di rumah kan biasanya kejadian-kejadian itu akhirnya dirangkaikan dengan sebelumnya. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, ketika panjenengan nanti sudah disertai gitu loh. Kalau sudah disertai ini dikatakan oh dia tahu duluan dan sebagainya. Dan ketika kita sudah tahu dalam posisi ini, maka yuk kita harus tahu nih proses supaya kita ini menjadi manusia yang mulia. Surat 2 ayat 177. Ini kalau panjenengan lakuin semuanya, keniscayaan Allah pasti. Bukankah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat suatu kebersihan? Akan tetapi sesungguhnya diberikan itu ialah beriman kepada Allah. Tahan, beriman kepada Allah itu apa sih? Percaya kepada Allah. Tapi kalau Allah ngomong, jangan merugikan orang, amin nggak percaya. Loh, mohon maaf nih, ini bukan jelek-jelekin. Ada kota kabupaten, gitu misalkan contoh. Ini wilayah jalan raya tuh. Ada got, ya kan? Ada got kan? Got itu biasanya kalau di perkotaan ini wilayahnya kira-kira umum atau pribadi. Tapi bisa loh got itu di dalam pagernya. Berarti dia sedang mohon maaf nih ngambil hak siapa? Iman sama Allah enggak? Ngosok. Iman enggak? Iman.
Maka iman itu artinya membenarkan Allah. Kalau Allah itu ngomong, kalau Allah itu berfirman, hei janganlah kamu mengambil hak orang lain, ya panjenengan harus iman dong. Imannya belum masuk di dalam hatinya. Maka kira-kira nih, nggak usah nunjuk orang gitu loh maksudnya. Kira-kira nggak usah jauh-jauh, yang di sini aja. Kira-kira masih, ya toh, banyak yang ngaku-ngaku merasa imannya sudah di dalam, atau benar-benar imannya di dalam. 49 dan 14. Kalau ngaku-ngaku bahayanya apa? Bahayanya nggak diakui sama Allah. Ngaku-ngaku boleh, nggak salah. 49 ayat 14 nih. 49 ayat 14-nya. Monggo. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Loh, begini nih. Makanya disebut Arab Badui. Lanjut. Katakanlah kepada mereka, kami belum beriman. Tapi katakanlah kami telah tunduk. Maka disebut aslamna. Jadi keimanan itu ada ketika ada sehingga panjenengan dan kita semuanya membenarkan. Ayo, tunduk dulu apa iman dulu? Ya tunduk. Mungkin nggak panjenengan itu membenarkan kalau panjenengan nggak tunduk. Oke? Nah, lanjut di surat 2 ayat 177. Makanya tadi bahwa Allah itu beserta orang yang bertakwa. Kalau panjenengan disertai terus kira-kira dikasih tahu nggak? Lah iyalah. 2:177. Beriman kepada Allah terus hari kemudian terus malaikat Allah semuanya yakin terhadap iman, jangan hanya percaya. Ada nggak malaikat, mohon maaf, yang menjaga terus atas perintah Allah setiap manusia? Ada, benar. Ada ya. Berarti termasuk kepada anak cucu panjenengan nggak? Pernah nggak panjenengan komunikasi dengan yang menjaga? Seplaki ya tutune selenti ya ngomong yang jaga itu loh. Karena perintah Allah untuk selalu menjaga bergiliran. Lanjut. Kitab-kitab Allah. Sementara ini kita hanya beriman kitab Allah satu tok. Lanjut. Nabi-nabi Allah, beriman nggak? Buktinya kalau saya tanya mesti blank. Ayo terakhir doain Nabi Isa kapan? Panjenengan doain Nabi Isa kapan? Mesti nggak pernah wong alergi. Katanya percaya. Nabi Isa itu nabi bukan? Nabi Allah bukan? Pernah nggak panjenengan itu mohon maaf banget doain Nabi Isa gitu loh? Pernah? Waktu Desember. Karena statementnya Allah ya, wan nabiyyin berarti seluruh para nabi enggak? Mesti sing di Yusuf, Nabi Yusuf. Yang lain wis blank gitu. Enggak usah jauh-jauh ya, Yahya paling yo enggak pernah. Sulaiman sering goro-goro endi wi? Candi Borobudur goro-goro ada yang ngemufin. Loh padahal kita ini harus mengimani. Makanya mohon maaf nih, sekarang mohon maaf, pernah nggak kita ngikuti apa yang dilakukan oleh keluarganya Daud? Bukan tukang besi. Tapi apa bekerjanya keluarga Daud itu bukan untuk cari nafkah, tapi untuk bersyukur kepada Allah. Bisa nggak ini panjenengan kalau bekerja nggak nyari nafkah, tapi wujud syukur panjenengan terhadap Allah karena dikasih lengkap. Coba semua karyawan Indonesia dan bangsa Indonesia,
Kalau saya nggak bekerja berarti nggak syukur. Tapi kan gara-gara cari nafkah semuanya. Ya mindset aja yang diru. Lanjut. Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Insya Allah. Terus? Terus? Musafir yang bukan pertolongan dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, orang-orang yang mengetahui janjinya berbudaya berjanji, dan orang yang sabar dalam kesempitan penderitaan dalam berpuasa. Maka mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi yang benar imannya yang mana? Saya tahu. Ini ayat kira-kira mohon maaf sudah lama apa baru? Tapi kira-kira kalau panjenengan ngelakuin mulai dari awal sampai akhir, kira-kira husnul khotimah enggak? Sampai titik delta kematian jenengan selalu melakukan semuanya tadi, kira-kira husnul khotimah enggak? Karena statementnya Allah, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kalau orang-orang bertakwa, akhirnya Allah menyertainya. Panjenengan nggak usah menyertai Allah, nggak mungkin mampu. Mungkin nggak panjenengan itu menyertai Allah? Nggak mungkin, karena kita seorang hamba, Allah itu yang maha, tidak mungkin. Tapi kalau yang maha menyertai hamba, itulah kemahaannya mampu semuanya. Allahumma amin. Sehingga ketika ini semuanya dilakukan, ya paling enggak kalau yang lain ngelakuin dua, berarti panjenengan sudah ngelakuin semuanya. Itu kan jadi saksi. Saya bersaksi. Ya paling tidak gitu ngomongnya, kalau bahasa kasarnya, dia menjadi husnul khotimah, indikator kedua atau indikatornya dua. Itu kalau bilang begitu, gitu, panjenengan menjadi saksi karena benar-benar gitu loh. Mana yang nggak seneng keluarganya, dan makanya kenapa Pak Mudin itu bijaknya Pak Mudin untuk takziah kepada, ayo mudah-mudahan jamaah nanti Nurul Iman ini khususnya dan keluarga kita suatu saat ketika dalam kondisi itu, walaupun bukan orang Nurul Iman, ada orang yang nggak panjenengan kenal terus kemudian ngomong, saya bersaksi ini orangnya husnul khotimah, siapa tahu. Oke? Terakhir ayatnya. Tapi saya mohon ayat ini jangan dijadikan status. Tapi anggap sebagai tadabbur panjenengan, dan setiap hari tadabburin surat 19. Surat 19 ayat 17. 19 ayat 17. Saya bilang tadi ada orang yang panjenengan nggak kenal terus tiba-tiba ngomong, saya bersaksi bahwa almarhum adalah, mangga. واتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Makanya pendahulu kita ngomong, enak kalau ada orang yang minta dan pakainya cumpang cambing, jangan kamu hardik, jangan-jangan dia malaikat. Karena Allah ketika mengutus ruh akan apa? Berbentuk manusia sempurna. Semoga, jangan semoga, yuk kita berproses untuk seiring dengan kebaikan kita ini tahu indikator yang telah kita lakukan, tapi kita nggak terlalu over pede ataupun
meresah, tapi selalu apa yang telah kita perbuat harus selalu kita lihat untuk esok harinya. Yuk kita mengajar kepada Allah, semoga kerabat dan Allah memberikan karunia kepada kita untuk selalu meningkatkan indikator-indikator dan proses untuk menjadi husnul khotimah. Allahumma amin. Ala hadiniyah al-Fatihah. Ya Allah, ya berikanlah kami kepada anak kami, kepada anak cucu kami yang seluruh keturunan kami semangat untuk mewujudkan keinginan-keinginan ya Allah di muka bumi ini, wabil khusus di negeri kami tercinta, wabil khusus di keluarga kami ya Allah, sebagaimana kesemangatanmu yang telah Engkau berikan kepada Nabi Isa dan Nabi Harun ketika menghadapi Fir'aun. Ya Allah, ya Rabb, lindungilah kami, anak cucu kami dan seluruh keturunan daripada anak cucu kami dari kedatangan bisikan jin, iblis, setan yang terkutuk. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alayna Rabbana atina min ladunka rahmah wa atina. Ya Allah, berikanlah kami, berikanlah anak cucu kami dan seluruh keturunan ya Allah hikmah dan ilmu-Mu ya Allah, sebagaimana hikmah dan ilmu Engkau ya Allah yang telah Engkau berikan kepada para nabi, siddiqin, sholihin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Kifayah, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun kepada panjenengan semua yang saya mohon maaf batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.